汤香啊。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini maksud saya, hari ini kakek saya baru tahu ya kalau putranya sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah setelah kita hibur-hibur sekarang. 我孙女去，我孙女到你香港上学，那个车啊，冇搞錯啊，係咪啊？澳門就車給人車出來，車唔知車出來。 我嗰個撈呢個係咪網少啊？你就接小朋友。車出嚟驚驚等車問我你就冇有這些搞會有幾種黃大仙，何鳳城，見得鬼背，冇啥背快呀！你都冇有本事，冇有但有道理嘛？道理。哎呀！ 爺出咗就招嘅開㗎，出咗之後嗌我能夠頂17個仔女，17個男仔，10男仔我能夠哎呀！ 一頭都知啦，梗係我啦，香絲日愛香港，食嘢係咪啊？ Beliau sekye. Alhamdulillah ya Allah, hari ini benar-benar hari yang sangat menegangkan. Karena hari ini kakek saya harus dikasih tahu bahwa anaknya sudah tidak ada teman-teman. Một bằng xe lạc xích bé làm xí rồi, đó là cái xí cho cái này là, đồng mẹ nó chút ngô chặt cậu ơi, cái chỗ kiểu, cái kiểu ăn chờ bằng chờ chỗ kiểu. Đưa được chất địa Ini tadi benar-benar hari menegangkan ya, sekali lagi saya ngomong teman-teman, karena hari ini anak-anaknya datang semua ya, ada anak-anaknya, baik anaknya yang dari Cina maupun yang ada di Hong Kong ya, karena masih ada 4 ya anaknya ya, yang tadinya 5 sudah meninggal 1, dan setelah makan sudah kenyang tak kasih itu buah kesukaannya kakek. Alhamdulillah banget ya Allah, kakek tahu dan paham kalau anaknya sudah nggak ada, dan tadi juga sudah ini ya, sudah saya saya hibur gitu teman-teman ya, saya kasih buah lagi kesukaannya kayak gitu, terus tak kasih makanan ringan, tak suruh minum teh kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah beliau seperti yang terlihat ya di dalam video
sudah ngobrol, walaupun mungkin teman-teman nggak paham beliau ngobrol apa, ngomong apa, tetapi beliau itu ngomong masalah ya biasa orang tua ya, ngomong masalah ya, lihat berita ya diomongnya ya berita, lihat makanan yang diomongkan makanan, kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya hari ini mendengar bahwa anaknya ternyata anak kesayangan, karena teman-teman anak kesayangannya sudah tidak ada, beliau bisa menerimanya dengan tenang dan dengan yang kita seperti saya dan juga anak-anaknya itu sangat tegang sekali teman-teman. Tadi siang itu sangat tegang sekali bagaimana cara ngomong sama kakek ya, karena kakek sudah sangat tua sekali dan pendengarannya juga sangat terganggu. Jadi dengan tulisan itu dibacakan beberapa kali teman-teman, maksudnya disuruh baca sendiri karena kakek pinter nulis dan bacanya itu pinter teman-teman ya. Jadi beliau disuruh baca sendiri teman-teman. Justru kita yang sangat tegang ya tadi ya, sangat tegang sekali karena memang sekarang sudah tanggal 9, tanggal 25 Desember Koko telah berpulang ya teman-teman ya, dan dengan berbagai macam cara kakek belum masih dihibur, dan kita berusaha untuk membuat cerita ya teman-teman ya, agar kakek tidak selalu menanyakan anaknya di mana, tetapi yang namanya orang tua setiap saat pasti menanyakan keberadaan anaknya, karena anak ini anak terakhir dan anak kesayangan ya, karena memang Koko sangat sayang banget sama kakaknya teman-teman, sangat sayang banget, yang saya tahu ya. Terus satu lagi pada saat kakek tadi dikasih tahu itu raut wajahnya sedih ya, dan menitikkan air mata juga, terus sedih ya, kelihatannya sedih sekali. Terus kita sendiri yang mendengaran itu sangat sedih banget dan sangat sedih banget. Jadi makan siang bersama itu terasa kayak mau nelan itu, kayak nggak bisa nelan kayak gitu ya teman-teman, karena benar-benar hari yang sangat menegangkan. Takutnya kakek tidak bisa menerima gitu dan sedih banget, tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah dan doa dari teman-teman semua, kakek menerima dengan lapang dada, dan hari ini seperti yang terlihat seperti biasa ya, bisa tersenyum, bisa ngomong kayak gitu. Yang kemarin pernah ngadat dan sangat marah sekali karena pengen minum teman-teman, sampai hari ini semua minuman yang ada di rumah ini kan, yang di sebelah sana itu ada minuman kecil-kecil itu teman-teman, yang sangat kecil itu semua semua tak simpan semua. Dan ini kakek juga masih nih ya, saya perlihatkan kembali, masih menyimpan tadi tulisan dari anaknya yang disimpan dan dibaca lagi teman-teman. Ini saya perlihatkan nanti raut wajah kakek seperti apa. 日本氣象廳表示，廣泛地區聽朝早會開始落雪，去到下晝積雪或者會影響汽車同埋公共交通。交通省會因應狀況，預防性封閉首都高速等嘅國道。當局呼籲車換上雪梯，並且建議民眾改用遙距辦公，避免不必要嘅外出。NBA 勇士作客以3分不敵拓荒者。白衫勇士第二節落後過11分，打壓力咁追。迪基斯同坐津嘅迪雲新數都有18分。場波喺當地時間8號進行，亦都係卡利湯神嘅33歲生日，攻入31分，包括7球3分。繼上場狂轟42分，連續2場冇上罰球線啊！普爾嘅3分更加準，都係7球，但只係12次起手。包括完半場壓哨嘅1球，勇士反先4分。
Nah, seperti itu teman-teman, raut wajah kakek ya pada saat melihat surat yang ditulis dari anaknya tadi, karena pendengaran kakek yang sangat terganggu, jadi memakai tulisan, dan tulisan itu tadi sebagian disimpan sama kakek dan yang lainnya sudah dibuang ya teman-teman. Dan untuk mengingat kakek, dan kelihatan banget ya raut kakek sangat sedih sekali ya, beda sekali dengan tadi ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja kakek tidak begitu sedih banget teman-teman ya. Jadi saya coba saya hibur kembali. Bentar teman-teman, sebentar tak ajak ngobrol. Apakah kakek bisa saya ajak ngobrol teman-teman? Saya taruh di sini saja. Cưng, cưng, ngồi xí mà, hả? Đi mà ngồi xí mà, ngồi xí mà, cái đúng bên trong, ngồi xí là mà mẹ, phải vậy? hả? Ngồi xí mà, mời, ngồi xí mà, ai chèn dừng chơi mà, gì tiếng mà, nghĩ ra hơi xâm thế, ai xuân bộ của cái kia vậy đó khó lắm cầm quê được cầm quê cắm hơi sao mà ngồi xí mà, mẹ,不笑他嘴你笑王是哎呀小心về笑王是哎呀係算啦嚇，個個都係要找啊嘛，係咪啊？冇事嘛咩？係咪？係呀，你同喺度係咪啊？Sampai aku ngomong salah-salah teman-teman, aku mau ngomong kakek sama aku di sini. Lah kita Lena. Sama. Ayah, con. Lo là tê chim chơi à? Con hứa sama. Lo ở bề chim chơi, kẻ đi khơi chiều, kẻ đi khơi chiều cái bề chim thổ chi, bề chim thổ chụp mấy à? Vậy đó, bề chim chơi. Cái chơi gì, cái chơi. Ngài chết, ngài chết hiện tại không bội rồi.
Yang saya ở Huế sẽ nghiên cứu ngày chuyện ở Huế là bố pha mà khơi hát là chim bồ 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 nghiên cứu để tiêu Huế kêu ai rồi kia nhưng mỗi con lo ra xa thằng bố bây giờ ai kêu xa thằng ô chi hay là càng đem ép đi thành bưng phá kìa ép đi thôi xa dập bầm ô chi hay nào mà đưa ra thôi giờ bố chi đó xí là chắc sẽ sư quét mà Amen. Cái gọi gì rằng là sư quét giết lỗ xài xoa bồ cụ xí sư quét đây qua cái quỷ qua u chết đi nó qua trời mà cái là ai chắc là sư quét mà rồi lá xịt phạt đâu tiêu không? Rồi lá, ở đây xịt phạt nữa ha, không mua à? Oke teman-teman, kalau nggak tahu tadi kakek ngomong apa, saya translate ya. Jadi tak artikan ya teman-teman ya. Tadi ini sambil itu teman-teman ya, sambil mempersiapkan makan malam kakek ya. Tadi itu kakek itu ya biasa ngomong apa aja. Terus intinya ya orang itu memang ya harus pergi ya, tidak selamanya hidup seperti itu. Jadi dia bilang saya tidak apa-apa gitu, alhamdulillah. Jadi kelihatan ya, walaupun tadi pas lagi lihat surat tulisan dari anaknya itu sedih banget, tapi alhamdulillah kakek paham. Jadi ini perlu kita contoh ya, karena pelajarannya untuk kita ya, karena memang manusia itu tidak selamanya hidup di dunia. Jadi benar-benar kita juga harus ikhlas ya. Mungkin ada salah satu di antara kita atau saudara atau teman atau siapa saja yang pergi terlebih dahulu, kita juga harus ikhlas ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah banget untuk hari ini kakek bisa menerima kondisi dan keadaan yang sebenarnya dan paham bahwa manusia itu akan meninggal ya teman-teman. Tapi dulu memang waktu istrinya meninggal juga kakek juga bisa mengikhlaskan teman-teman. Jadi ini pelajaran banget untuk kita semua bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah kehidupan di dunia itu. Tidak peduli muda atau tua, mana yang diminta untuk pulang duluan, tidak bisa menolak ya kapan kita ini kembali lagi. Jadi saat-saat ini memang hari ini benar-benar tegang teman-teman, tegang banget. Aku aja mau makan mau minum itu sampai enggak, rasanya gak kolu. Kok yuk kebetulan di rumah itu enggak ada air loh teman-teman. Ya Allah, kok untungnya enggak harus masak di sini. Seandainya masak di sini coba, masalahnya aku nggak tahu ada pengumuman nggak ada air, karena kemarin itu nggak ada pengumuman gitu. Biasanya kan diumumin di iku yo, di pintu atau di template gitu ya teman-teman. Saya ya tak keluarin ini. Biasanya itu ada pengumuman gitu loh teman-teman. Kemarin itu aku lingu karena memang sekarang kan
nggak setiap hari keluar ya. Tadi karena sudah makan di sini itu aku tuh nggak keluar teman-teman, nggak keluar untuk belanja. Nggak ada air, bener-bener nggak ada air, ya Allah, bener nggak tahu agenda kapan, karena di rumah aku nggak nyiapin air untuk apa itu, untuk kalau wudhu belum waktunya sholat ya tadi. Untungnya aku kok juga nyuci gitu loh teman-teman. Kondisinya aku tuh nggak nyuci. Nasi gua biar banget. Enak tapi. Jadi alhamdulillah untuk hari ini ya Allah, saya benar-benar bersyukur hari ini kakek saya bisa menerima kondisi yang sebenarnya, apa yang terjadi dengan anaknya, dengan putra kesayangannya. Dalam 1 bulan lebih kita memendam dan selalu bercerita kebohongan teman-teman. Kita ini seperti itu, seperti apa? Bentar ya. Seperti apa ya, menahan sesuatu yang seharusnya kita ini tidak boleh seperti itu, karena kebohongan ini sampai kapan ya. Karena kakek setiap hari itu tanya teman-teman, jadi aku tuh bingung mau ngomong apa. Seperti kayak kemarin godo yo, pengen minum, dan sudah ngambil minuman kecil itu, makanya cepet-cepet aku ambil teman-teman. Dan sekarang saya ini mudah-mudahan kakek nggak pengen minum lagi setelah mendengar apa yang terjadi ya teman-teman. Mohon doanya saja. Dan sangat kelihatan kakek hari ini juga kelihatan apa itu, raut wajahnya ini ya bahagia gitu ya, maksudnya seperti biasanya. Dan pada saat dia membaca tadi raut wajahnya beda ya teman-teman ya, karena itu di tulisan di situ dijelaskan bahwa waktu itu Koko ada temennya yang telepon tapi tidak direspon sama Koko gitu, maksudnya sama putranya. Terus karena tidak direspon karena waktu itu janjian mau makan bareng gitu, maksudnya mau ya kan waktu itu yang tanggal 26-nya ya, itu sudah janjian gitu mau makan bareng, tapi di WhatsApp, di telepon nggak ada respon. Akhirnya temennya itu booking polisi, maksudnya telepon sama polisi. Takutnya kalau Koko ini pingsan seperti itu, jadi penjelasannya tadi seperti itu. Dan akhirnya ada banyak polisi yang datang ke sini untuk menjemput Koko, tapi Koko kondisinya pada saat itu sakit kayak gitu, jadi dibawa ke rumah sakit seperti itu teman-teman. Jadi biar kakek tidak sakit ya, maksudnya tidak berpikir bahwa Koko pada saat itu di penjara teman, karena yang ada di dalam pikirannya, di dalam pikiran bawah sadarnya bahwa anaknya itu masuk penjara seperti itu, karena kondisinya memang banyak sekali apa ya, polisi yang datang ya teman-teman. Jadi kakek saya yang dipikirkan bahwa kan terus setelah polisinya di sini banyak sekali, terus apa anaknya yang lain 1 jam setelah itu atau 1,5 jam ya, lebih lah 2 jaman, hampir 2 jam itu, karena saya mencari nomor telepon itu nggak ketemu. Akhirnya alhamdulillah ada salah satu telepon yang bisa nyangkut di salah satu anaknya, nggak tahu yang mana anaknya. Terus karena rumahnya memang lumayan jauh ya, pada jauh ya, ada yang di Sekime, ada yang di Satin kayak gitu. Jadi ada yang paling dekat itu di Norpoint teman-teman, dan yang satunya lagi di Cina. Kalau yang di Cina waktu itu tidak bisa datang karena Hong Kong juga belum dibuka ya teman-teman. Tapi alhamdulillah pada saat Koko mau disembahyangkan itu Hong Kong sudah dibuka ya teman-teman ya, jadi masih bisa melihat kondisi mayat adiknya seperti itu teman-teman. Jadi tidak kecewa banget karena memang kondisinya Hong Kong sudah dibuka ya teman-teman. Jadi
hari ini benar-benar hari-hari yang sangat menegangkan untuk saya dan juga keluarga Chan di sini ya teman-teman, karena harus ngomong dan kondisi kakek saya ini kan orang tua yang tiba-tiba anaknya tidak ada tanpa sepengetahuannya dan tanpa bisa melihat kondisi anaknya seperti apa. Tetapi tadi juga sudah diperlihatkan kondisi pada saat Koko sudah di ini, kalau di sini kan seperti orang Kristen kayak gitu ya teman-teman ya, jadi didandanin kayak gitu, jadi kondisinya itu benar-benar kondisi dalam kondisi utuh dan tidak terlihat sangat bahagia seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar hari ini luar biasa bagi saya dan sangat menegangkan ya, dan alhamdulillah sekali. Saya mohon sangat berterima kasih untuk teman-teman yang selalu mendoakan kakek saya, dan alhamdulillah banget ya tadi, dan kakek saya juga senang banget kalau melihat dirinya sendiri di dalam kamera itu ya. Tadi banyak sekali ngomongnya teman-teman ya, jadi beliau tadi juga ngomong orang akhirnya akan pergi, dan dia juga ngomong masalah Amerika kayak gitu, Amerika dulu kayak gitu teman-teman. Jadi intinya seperti itu, dan cerita lagi nanti cerita yang lain lagi, misalnya sekarang di Turki ada gempa, itu ceritanya juga lain lagi seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah orang tua. Jadi kita ini kalau ngurus orang tua itu sambil belajar ya teman-teman ya, sambil belajar bahwa suatu saat apakah saya bisa seperti usia seperti kakek saya ya, sekarang usianya sudah 91 tahun ya teman-teman, dan masih bisa jalan sendiri, mandi sendiri, makannya juga banyak kayak gitu ya, dan beliau juga sudah dioperasi 3 kali, Masya Allah, dan benar-benar luar biasa ya keagungan Allah itu. Kalau memang belum waktunya diambil juga kelihatan sangat segar sekali, dan masih seperti orang tidak sakit ya teman-teman ya. Padahal kalau melihat riwayat beliau kakek itu dioperasi dalam hal beliau memang orang sini biasa ya peminum kayak gitu. Jadi kakek saya itu peminum, terus dan beliau juga sangat tahan sekali walaupun sakit beliau juga tidak ngomong, tiba-tiba terus mengeluarkan darah seperti itu teman-teman. Jadi kayak di rumah itu kayak banjir darah kayak gitu di kasur kayak gitu teman-teman. Jadi pada saat itulah ketahuan, langsung dilarikan ke rumah sakit. Bahkan dokter pun sangat marah sama anaknya, kenapa baru sekarang kayak gitu. Jadi anak-anaknya suruh ngumpul semua kalau kakek saya ini sudah harapannya sudah menipis. Tapi mukjizat dari Allah ya teman-teman ya, 3 kali loh teman-teman. Dan kondisi kakek saya ini yang diserang itu usus teman-teman. Jadi ususnya ini benar-benar sudah rusak parah, dan ada sebagian besar yang dipotong, terus sudah bolong-bolong, jadi complong-complong seperti seperti apa ya, ya bolong-bolong kayak gitulah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kondisi kakek saya ini sangat parah sekali dan sangat parah. Dan kemarin terkena COVID kemarin juga masuk rumah sakit ya. Maksud Koko itu memberitahu pemerintah, mungkin karena di sini ada orang tua, mungkin ada obat atau ada pengecekan di sini. Ternyata kakek saya langsung dilarikan ke rumah sakit teman-teman. Waktu dilarikan ke rumah sakit kakek saya kondisinya sehat, permasalahannya itu jadi diikat teman-teman, kaki dan tangannya itu diikat biar tidak lari, maksudnya ya biar tidak lari, karena kondisi kakek ini. Jadi di sana sehari semalam langsung pulang, karena memang waktu kakek terkena COVID itu juga Hongkong juga lumayan parah ya, banyak sekali yang terkena COVID. Jadi untuk orang tua kalau memang kondisinya baik-baik saja dibawa pulang lagi. Nah setelah itu hampir 2 minggu terkena COVID dan sebenarnya sudah membaik, tapi kakek malah kayak seperti orang pingsan. Akhirnya sama Koko diteleponkan lagi, masuk rumah sakit lagi. Nah setelah masuk rumah sakit ternyata kakek itu ngomongnya katanya dibilangin mungkin apa ini perutnya sakit, apa ini sakit, bilangnya iya. Akhirnya di rongsen penuh teman-teman, sampai mulutnya itu dimasukin alat itu loh teman-teman. Jadi dimasukin selang untuk melihat perutnya itu tadi teman-teman. Jadi disinilah
Koko itu sangat ketakutan sekali, malah justru Koko yang ketakutan, takut kakeknya meninggal kayak gitu. Koko yang meninggal duluan 1 minggu setelah kena COVID, dan kondisinya teman-teman tahu sendiri, Koko sangat bugar, ndak sakit, sudah sehat seperti itu teman-teman. Jadi ya Allahu a'lam ya, takdir itu hanya Allah yang tahu ya. Kita hanya manusia, hanya berusaha berikhtiar menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi kalau bisa seperti itu teman-teman ya. Karena Koko pada saat mau meninggal juga ngomong masalah inilah menjadi kalau bisa itu menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu teman-teman. Ini pesan-pesan yang terakhir itu sangat terngiang-ngiang, dan sampai detik ini itu kayak bayangan Koko itu kayak seliweran kayak gitu teman-teman. Walaupun saya sudah berusaha ya, namanya saya di sini kerja 2 tahun lebih ya, 2 tahun 7 bulan ya, hampir 7 bulan ya teman-teman. Jadi itu sangat terasa banget karena kita sangat deket gitu, maksudnya deket itu kita sharing kayak gitu ya, lari bareng kayak gitu ya, makan bareng, belanja bareng kayak gitu ya. Tapi jangan berpikir negatif loh ya, orang sini juga banyak yang baik, maksudnya tergantung, kadang-kadang tergantung kitanya juga ya. Kalau kita mau yang namanya satu rumah mungkin bisa juga bisa terjadi juga kayak gitu ya, karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi benar-benar luar biasa hari ini, Masya Allah, aku tak akui jempol tenang kakek saya Allah. Dan ini pelajaran buat saya sendiri, karena manusia pasti akan pergi ya teman-teman ya, pasti akan kembali ya Allah. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di dunia ini, kita ini selalu belajar ikhlas ya teman-teman ya. Ya Allah, amin. Dan ya sudah teman-teman ya, karena sudah maghrib juga teman-teman, ini sudah ngecuap ini sudah maghribnya sudah dari tadi 10 menit yang lalu teman-teman. Jadi saya tak salat maghrib dulu, setelah itu seperti biasa saya jemur pakaian kayak gitu teman-teman, dan terus minum sup mungkin ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semua jaga kesehatan dan tetap berpikir yang positif, berusaha sabar, ikhlas, dan tetap semangat untuk mencari ridho Allah ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya, dan mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Oke, bye.